Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara kedengeran kan ya? Nih, maaf ya sebelumnya nggak bisa on cam soalnya lagi di luar. Jadi, maaf sebelumnya juga untuk kelasnya ini kita majuin di hari Jumat karena besok ada urusan jadi nggak bisa daripada kita nggak ada kelas sama sekali. Jadi lebih baik kelasnya dimajukan aja. Oke, kita langsung aja untuk pembahasan materinya. Oke, kita jadi udah sampai ke pertemuan 4 ya, dimana ini udah masuk pembahasan ke responsive design. Jadi untuk pembahasan pada pertemuan 4 ini, yang pertama kita akan memahami bagaimana konsep responsive design, terus juga mengimplementasikan bagaimana viewport dan media queries, dan ada pengenalan sedikit tentang JavaScript, struktur data dan algoritma. Sebenarnya untuk pertemuan 4 kita cuma cukup untuk pembahasan responsive design ya, cuman karena memang kayaknya ini terlalu simpel dan terlalu cepat gitu, jadi agak sedikit ditambahin untuk materi JavaScript-nya. Dan juga untuk struktur data kan itu nggak masuk ke pembahasan selama pertemuan ya. Jadi karena gue pribadi ngerasa bahwasanya JavaScript untuk struktur data dan algoritma ini penting, dan ini merupakan fundamental dari cara kita untuk membuat sebuah aplikasi. Sebenarnya banyak juga yang nggak nggak ngelatih bagaimana data struktur algoritma gitu. Mereka lebih banyak belajar sintaks, tapi mereka nggak belajar tentang struktur data dan algoritma. Padahal struktur data dan algoritma ini itu sangat bisa bilang sangat penting gitu, dibanding kita hanya belajar bagaimana konsep dari JavaScript itu sendiri gitu. Kedua, yang keempat kita akan masuk ke praktek pembuatan halaman web responsif, lalu terakhir kita akan evaluasi ya. Oke, responsive design ini merupakan desain web yang menyesuaikan screen dari layar user ya, dimana kalau misalnya nanti user bisa menggunakan sebuah HP itu sesuai gitu, dan ketika menggunakan tablet pun sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu, menggunakan desktop pun tampilannya sesuai gitu secara visual gitu. Jadi mungkin kalau misalnya tampilannya itu kita defaultnya itu hanya membuat codingannya itu untuk sebuah desktop ya, pada dasarnya defaultnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngoding, nggak mungkin tiba-tiba langsung kayak kalian ngoding buat tampilan desktop nanti bakal responsif sendiri di tampilan tablet atau mungkin HP. Itu nggak mungkin ya teman-teman, karena itu juga harus disetting lagi gitu, di setup lagi, yaitu menggunakan media queries. Oke, responsive design ini ada beberapa keuntungan. Yang pertama itu secara experience pengguna itu lebih bagus ya, dan dari sisi code-nya pun itu lebih mudah di maintenance untuk semua device gitu, karena nanti kita akan setup atau mungkin ngebuat itu per device. Ada device untuk HP, ada juga device untuk website di tampilan tablet, ada juga device untuk website tampilan desktop gitu. Dan secara search engine optimization-nya pun ini friendly ya, atau SEO-nya itu friendly gitu. Agar dari sisi browsernya pun, karena memang media queries ini tuh dia ini bisa dibilang salah satu masuk ke dalam semantik HTML. Jadi secara secara browser pun lebih mudah mengenali gitu. Jadi nanti bakal berpengaruh ke banyak hal kayak gitu. Oke, selanjutnya ada beberapa komponen. Yang pertama ada viewport meta tag, terus ada media queries, ada grid system dan flexbox, ada unit relatif, ada persen, rem, terus ada VH gitu. Ini banyak lah pokoknya. Viewport ini adalah fungsinya untuk memberi instruksi ke website untuk mengontrol ukuran skala halaman. Berdasarkan apa? Berdasarkan tampilan kita. Viewport itu adalah tampilan dari websitenya. Misalnya contoh, kalian ada tampilannya itu pokoknya sesuai scrolling kalian lah. Jadi kalau misalnya di scroll gini, ini kan viewportnya kan segini ya. Nah ini viewport nih, ini viewport. Tampilan yang saat ini sedang kalian lihat di website. Nah yang di atas-atasnya tadi, kalau kita scroll ke sini, nah yang viewportnya ini nih, yang bacaan viewport ini itu udah nggak termasuk viewport. Artinya apa? Dia ini bakalan memperlihatkan apa yang kita scrolling. Nah itu viewport namanya. Gitu. Nah ini ada media queries. Media queries ini adalah berfungsi untuk memberi styling CSS,
gunanya adalah yaitu tadi untuk memberikan kondisi berdasarkan device-nya ya. Jadi ini untuk kita nge-nyeting kalau seandainya itu menggunakan beberapa device gitu, mobile atau tablet atau mungkin desktop gitu ya. Nah ini ada ukurannya untuk breakpoint-nya ya. Kalau untuk umumnya untuk mobile ini kurang dari 576 pixel dan untuk tablet ini 576 sampai 992 pixel. Untuk desktopnya ini adalah lebih dari 992 pixel. Oke, jadi sebelum kita masuk ke JavaScript, kita bakalan coba untuk nyoba dulu nih. Kita selesaiin dulu materi dari media queries ini baru masuk ke JavaScript. Gitu. Kita langsung coba untuk nge-styling halaman yang sebelumnya ya. Halaman dari pertemuan sebelumnya, karena halaman dari pertemuan sebelumnya ini belum di-styling gitu ya. Jadi kita akan coba agar halaman ini responsif. Oke, jadi ini adalah untuk halamannya ya. Sebentar, ini lagi sedang aktivasi extension. Oke, udah. Nah, ini adalah halamannya. Jadi kalau misalnya kita coba agar di posisi yang mobile, ini agak berantakan mungkin ya. Nah, ini nggak ada kan? Ini adalah extension. Oh iya, by the way, ini adalah extension untuk kita ngelihat simulator di mobile ya. Kalian bisa download di browser Chrome, cari namanya Mobile Simulator. Jadi ini untuk kita bisa menyesuaikan tampilan kita di mobile. Sebenarnya bisa menggunakan inspect element ya. Inspect pun dia menyediakan fitur ini. Nah, di sini ada untuk HP iPhone SE, ada juga XR, iPhone 12 gitu. Tapi biar visualnya lebih bagus dan lebih cocok, bisa menggunakan si extension ini. Gitu. Oke, kita langsung coba aja ya untuk di halamannya gimana. Oke, yang pertama adalah kita kasih komen dulu untuk halaman HP misalnya. Untuk tampilan HP, bukan halaman HP, untuk tampilan dan HP. Lalu kita kasih add di sini, media, ya, add media. Lalu setelah kita kasih sini adalah max width, ya. Max width untuk ukuran berapa? Di sini mungkin 786 pixel ya. Jadi dia ini akan menyesuaikan di ukuran maksimal lebar layar 786 pixel. Gitu. Oke, untuk stylingnya seperti biasa. Kita akan styling dari sisi kontainer dulu. Karena kan yang mengatur dua div ini kan dari kontainer ya. Kalau kita lihat dari struktur index HTML, kontainernya ini mengatur untuk div kita dan kita pengen agar si tentang sayanya ini berada di bawah sini ya, di bawah sosial medianya. Jadi dia berada di bawah sosial media. Seperti itu. Oke, kita coba ya. Kontainernya untuk text direction kolom dan untuk marginnya kira-kira bagusnya adalah mungkin kita sesuaikan sebelumnya marginnya berapa. Marginnya adalah 10 pixel dan 300 pixel. Mungkin better kita bikin sini 10 pixel ya. Oke, coba. Apakah sudah berfungsi atau belum? Oke, sini udah berfungsi ya untuk posisinya. Nah, ini udah berfungsi. Jadi dia ketika nanti ketika layarnya nanti diatur, kita besarkan ya. Nah, ketika layarnya itu, karena kita settingnya di maksimal lebar 786 pixel, jadi kalau misalnya dia masih di bawah 786 pixel, ini ada lebarnya. Ini lebar. Saat ini kita berada di lebar 691 pixel. Jadi kalau misalnya dia berada di lebar layar di bawah 786 pixel, maka yang berfungsinya itu adalah ini. Dia akan aktif. Tapi kalau misalnya itu di luar 786 pixel, otomatis, nah, dia nggak akan aktif. Itu. Jadi dia baru aktif ketika layarnya itu di bawah 786 pixel. Oke. Nah, ini gapnya terlalu besar ya. Kita kecilin gapnya. Mungkin 5 px.
Oke. Terus untuk tentang saya, kontainer tentang saya, satu itu kita bikin untuk teks align-nya adalah center. Ups, ini nggak bisa. Oke, berhasil. Oh ya, padding ya, padding atas bawahnya. Coba paddingnya itu adalah 10 pixel, dan untuk kanan kirinya kita kasih 0 aja. Padding, tak. Kurang deh. Di atasnya udah 10 pixel ternyata. 20 pixel. Lebih bagus ya. Nah, oke. Nah, jadi kenapa kita harus menulis code-nya ini lagi gitu? Kenapa kita nggak nulis code itu dari awal lagi? Gitu. Kenapa kita nggak nulis code dari awal? Karena defaultnya dia akan ngikutin yang ini dulu, teman-teman. Dia akan ngikutin yang namanya itu yang atasnya dulu. Jadi kalau misalnya kita udah nulis justify content, terus juga display-nya flex di sini, artinya dia defaultnya sudah aktif, sudah nyesuaiin sama codingan yang ini. Nah, ketika kita sudah menyeting untuk di ukuran layar media queries yang lebih kecil untuk tampilan HP, maka kita harus menyeting ulang, gitu. Kita harus menyeting ulang. Kita nggak perlu ngoding dari awal lagi, kita hanya tinggal merapikannya aja, kita menyesuaikannya aja. Kalau misal kita pengen agar tampilan dari atas ke bawahnya itu, maksudnya kalau misalnya kita tampilannya pengen turun seperti ini, seperti kolom kayak gini, nggak melebar ke samping kayak gini, gitu, ya kita tinggal tambahin aja di sini text direct kolom. Jadi nanti si CSS itu tahu bahwasanya oh ya berarti nanti untuk lebar layar di bawah 186 aktif itu adalah flex direction kolom gitu. Berarti nanti si CSS itu bakalan ngerti dan paham gitu. Nah, selanjutnya untuk marginnya ini kita kasih marginnya itu 10 gitu. Nah, kita kasih margin 10, terus code yang margin di sini itu bagaimana? Code yang margin di sini otomatis dia ini tidak akan aktif, teman-teman. Gitu. Dia tidak akan aktif. Jadi yang aktif adalah yang di sini. Gitu. Nah, terus yang gapnya juga sama. Kan gap kita di sini kan 10 ya. Sebelumnya itu gapnya nih, oh bukan 10, 40 pixel malah. Sebelumnya gapnya itu 40 pixel, dan ini tadi rentangnya jauh banget. Nah, kita bikin lagi di sini gapnya itu 5 pixel. Alhasil gap yang 40 tadi di sini itu otomatis dia ini nggak akan aktif. Dia ini hanya aktif ketika layarnya itu di atas sudah 36 pixel. Jadi gitu. Jadi kita nggak perlu ketika kita nanti untuk setting di device HP itu, kita nggak perlu yang namanya harus nulis codingannya ulang lagi. Itu nggak perlu. Gitu. Kita hanya menyesuaikan aja seperti itu. Sama seperti ini nih. Kita nggak perlu ngoding dari awal lagi ya. Nyesuaiin nama fontnya gini, terus juga marginnya ini nggak perlu. Kita hanya tinggal kasih text align center agar si tentang sayanya ini ada di tengah. Itu. Terus kalau misalnya pengen di layar tablet, mungkin kalau layar seperti ini kan layar HP untungnya. Kita pengen di layar tablet, ya. Mungkin layar tablet itu berapa ya? Kita bikin lagi di sini untuk media. Terus max width-nya. Max width-nya itu adalah 1120 pixel. Ini berapa ukuran? Mungkin untuk tablet itu segini kali ya. 1100 lah, kita anggap 1100 gitu. Kita anggap 1100. 1110. 1000 saja deh. Pixel. Kita lebarkan gitu. Nah, setelah itu kita nyesuaiin lagi kayak tadi. Kita kasih di kontainer. Kita pengen agar si tampilannya ini ketika di bawah 1100 ini nggak kayak gini ya. Kita agar pengen untuk marginnya ini tetap melebar ke samping ya. Untuk layoutnya tetap seperti itu, tapi kita pengen agar si background yang hitamnya ini tetap sesuai gitu. Nggak rapet kayak gini. Nggak mengecil seperti ini gitu. Kasih di sini yaitu untuk kontainernya, sorry salah. Kontainernya kita kasih di sini adalah untuk marginnya mungkin 10 pixel juga.
Oke, jadi tidak ngaruh ya. Oh, dia queries. Oh ya, ini salah sintaks nih. Sorry. Dia akan lebar seperti ini. Nice, dia akan jauh lebih baik ya. Jadi kalau misalnya nanti di resize, sorry, ini harusnya bukan 10 pixel, tapi kita ikutin yang atas saja. 10 pixel, 300 pixel. Coba, kecilan. Mungkin 250 pixel. Oke, ini lebih baik. Nah, dia akan meresize seperti ini. Ini kayak gedean ya. Jadi caranya gimana? Di sini kita bikin min height aja, min width-nya dan minimal tingginya itu seperti ini, maka dia akan aktif. Nah, gini. Berarti mulai dari untuk ukuran 897. Nah, itu 97. Ukurannya dari 9. Nah, apa bedanya antara max width dan min width? Max width ini adalah maksimal lebar ya. Artinya ketika lebarnya itu sampai 786 pixel, berarti dari 0 pixel sampai maksimalnya 786 pixel, maka yang aktif adalah kode ini. Gitu. Nah, terus untuk min width-nya adalah minimum lebar, artinya panjangannya. Jadi minimal lebar itu 900 pixel sampai nanti seterusnya, sampai itu nggak apa ya, sampai lebar layar sebesar apapun gitu ya. Karena kan kita Indonesia di sini min ya, sampai nanti selebar layar apapun gitu, dia ini bakalan aktifkan code ini. Jadi mulai dari 900 pixel, ketika layar kita mulai dari 900 pixel, maka otomatis dia akan aktif gitu ya untuk codingannya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini untuk contoh, ini adalah untuk contoh kita ngelihat apakah code-nya itu udah aktif atau belum. Kita lihat di sini. Ini codingannya. Artinya kalau misalnya seperti ini, maka codingannya berarti aktif ya. Nah, ketika gue resize, maka ketika di 718, maka yang aktif adalah si max width 786 pixel. Karena dia ini di bawah 786 pixel. Maka ketika dia minimal lebarnya 900 pixel, maka yang aktif adalah ini. Gitu, teman-teman. Jadi itu adalah sedikit apa ya, sedikit sintaks ya dari si media queries. Jadi cara kita pakai media queries itu seperti itu. Gitu. Oke, kita mungkin masuk ke pembahasan JavaScript ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kurang paham atau mungkin masih apa ya, masih kurang ngerti ya, bisa tanya nanti di akhir ya. Oke, JavaScript ini merupakan bahasa pemrograman. Mungkin waktu pas pertemuan satu udah gue jelasin tentang JavaScript itu apa. JavaScript ini adalah membuat web kita agar interaktif gitu, dimana dia ini berjalan di front end. Nah, cuman memang untuk saat ini JavaScript ini bisa dibilang power ya, bisa dibilang powerful banget gitu. Artinya dia ini bukan hanya bisa berjalan di front end aja, tapi dia ini bisa berjalan di back end juga. Contoh misal untuk beberapa frameworknya kita bisa lihat dari Express.js itu dia berjalan di back end, terus juga ada Next.js, terus juga ada React.js untuk front end-nya gitu. Nah, terus juga JavaScript ini dia ini bukan hanya berjalan untuk web aja, tapi dia juga bisa untuk aplikasi. Contoh misal, kita bisa menggunakan React Native untuk membuat sebuah apps menggunakan library JavaScript. Terus juga kita bisa menggunakan beberapa library, gue lupa nama library-nya apa, TensorFlow, namanya kalau nggak salah ya TensorFlow. TensorFlow. Nah, TensorFlow ini apa? TensorFlow ini adalah library untuk machine learning. Saya lihat di sini ya. TensorFlow ini adalah library untuk machine learning ya, di mana kalian bisa
bisa menggunakan data dari sini, atau mungkin library ini bukan library sih jatuhnya, mungkin framework ya, bisa menggunakan framework dari sini. Contoh misalnya kayak prediksi nada, Node.js dan sebagainya, kan bisa belajar menggunakan ini. Gitu. Ini adalah salah satu framework yang dibuat oleh JavaScript. Nah, ini for JavaScript. Jadi JavaScript ini bukan hanya untuk sebuah website aja ya, tapi dia sekarang udah bisa untuk aplikasi, dia juga udah bisa untuk machine learning gitu, udah banyak banget JavaScript ini. Nah, terus juga di sini ada beberapa peran dari JavaScript untuk development. Ada yang namanya manipulasi DOM atau dokumen object model, di mana nanti ini adalah untuk tampilan ya, untuk dokumen manipulasi dokumen object model, jadi agar websitenya ini lebih dinamis gitu. Terus juga untuk menangani event, ada beberapa add event listener dan sebagainya. Itu adalah beberapa properti atau mungkin metode-metode di JavaScript. Gunanya untuk apa ya? Baik lagi, dia ini gunanya untuk agar membuat websitenya dinamis dan interaktif gitu. Ini ada contoh sederhananya. Ada yang namanya console log ya, ini untuk menampilkan output di konsol, yaitu hello world gitu. Nah, kita masuk ke bagian struktur data JavaScript. Nah, struktur data ini merupakan cara kita untuk menyimpan dan mengatur data di memori untuk efisien dan operasi dari si JavaScript itu sendiri, seperti akses, edit, dan hapus gitu. Nah, sebenarnya tipe data ini ada banyak ya. Yang pertama, kalau kita melihat dari tipe data yang pertama itu ada yang nama tipe data primitif. Tipe data primitif itu apa? Tipe data primitif itu adalah tipe data seperti string, number, boolean, terus apa ya, float gitu. Itu tipe data string gitu. Tipe data primitif. Nah, tipe data primitif itu apa maksudnya? Tipe data primitif adalah tipe data yang tidak bisa di custom atau mungkin dimodifikasi, dan penyimpanannya pun itu sendiri adalah relatif kecil. Dan tipe data primitif itu disimpannya itu di browser atau mungkin disebutnya di stack gitu. Jadi dia simpannya itu di server browser langsung gitu. Kenapa disimpan di server browser? Karena penyimpanannya kecil, jadi disimpan di browser gitu. Dan ada juga tipe data yang non primitif, yaitu array, object, map, dan set gitu. Maksudnya yang non primitif apa ya? Kebalikannya, berarti tipe datanya ini ukurannya relatif besar dan bisa dimodifikasi. Kalau array ini kan bisa dimodifikasi, kita bisa mengganti isi dari apple, banana, dan sebagainya gitu. Dan juga kalau array ini banyak metodenya seperti push, terus shift, unshift gitu. Itu adalah metode dari array ya. Seperti itu. Nah, terus kalau tipe data kompleks ini dia nyimpannya di mana? Tipe data kompleks ini dia bakal disimpan di heap. Heap itu apa? Tempat menyimpan data JavaScript gitu. Nah, biasanya kalau kalian misal kalian menggunakan Node.js ya, Node.js ini adalah server yang berjalan di backend JavaScript. Kalian menggunakan Node.js, nanti ketika kalian terlalu banyak, biasanya Node.js itu defaultnya dia akan memberikan penyimpanan kalau nggak salah 4 GB untuk kita gunakan gitu. Nah, nanti ketika kita menggunakan struktur data yang begitu banyak, atau mungkin data kita nanti banyak banget, satu array ataupun objek, maka yang terjadi apa? Yang terjadi biasanya heap-nya ini akan memberikan informasi ke Node.js bahwasanya ini penyimpanannya udah penuh gitu. Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya penyimpanan udah penuh? Penyimpanan udah penuh nanti tinggal dilebarin lagi, ditambah lagi, itu bisa, nanti ada sintaksnya, ada caranya. Nah, terus pertanyaannya adalah kenapa tipe data kompleks ini nggak disimpan di browser? Jawabannya adalah karena tipe data ini dinamis. Sedangkan browser itu menyimpan tipe data yang statis. Apa perbedaan dinamis dan statis gitu? Dinamis ini yang artinya bisa dimodifikasi, sedangkan yang statis ini tipe data yang tetap. Boolean number itu tetap, sedangkan array itu bisa dimanipulasi. Sedangkan objek itu bisa dimanipulasi atau mungkin dimodifikasi. Nah, itu dia perbedaannya antara penyimpanan dari data primitif dan juga tipe data non primitif gitu. Nah, ini adalah untuk algoritma. Algoritma dasar ini ada contohnya itu linear search. Ini mencari nilai dalam array. Kalau misalnya kita contohkan ya, si linear search ini dia ini mencari datanya berdasarkan dia ngecek satu-satu. Misalnya ada 100 array. Nah, ini namanya adalah for in ya. Dimana ini adalah perulangan for loop ya, dimana dia akan mengecek, misal contoh dia akan mengecek dari lebar array. Nih,
dia bikin function, terus dia ini adalah nama fungsinya adalah linear search, untuk parameternya ada array dan juga target. Lalu di dalamnya ini dari fungsinya ini ada yang namanya for, itu perulangan. Jadi di dalam for ini ada let i yaitu 01. Jadi semasih i-nya ini kurang dari panjang array. By the way, untuk array length ini artinya adalah si metode dari array ya, properti array. Properti array ini adalah length itu kan panjangnya. Artinya adalah berdasarkan panjang. Jadi semasih i-nya ini kurang dari lebar array, maka i-nya akan terus bertambah. Nah, artinya kalau kita lihat dan kita baca ya codingannya, ini artinya adalah si linear search ini dia akan mencari data itu satu-satu. Misal dalam array-nya ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dia akan ngecek dari 1, 2, 3, 4. Dia akan ngecek data itu satu-satu. Gitu. Ini juga ada Fishbus, ini adalah latihan logika dasar. Ini adalah contoh dari tugas latihannya. Oke, di sini gue akan contohin bagaimana array itu menyimpan data ya. Kita akan coba membuat sebuah to-do list sederhana di sini. To-do list. Oke, setelah itu kita simpel aja, kita nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai CSS. Pertama adalah input ya, input text. Kita bikin ID di sini. Yang pertama adalah input, yang pertama adalah to do input. Oke, kita kasih placeholder. Placeholdernya dia adalah masukkan. Terus di sini adalah button untuk submit ya. Terus di sini kita kasih ID-nya. ID-nya itu adalah submit. Oke, di sini kita akan bikin list-nya. List-nya kita awalin dengan ul. Biasanya kalau dalam ul itu ada li ya. Cuma nanti kita akan bikin li-nya ini, itu kita manipulasi dari JavaScript-nya. Jadi kita nggak perlu menambahkan ul-nya ini, li-nya itu di dalam ul. Jadi nanti list-nya ini bakalan kita tambahkan melalui JavaScript. Itu namanya adalah manipulation DOM atau manipulasi dokumen object model. Gitu. Ini ID, kita bikin list sini. Oke, setelah itu kita akan use script. Kita bikin JavaScript dalam HTML aja. Setelah itu yang pertama kita buat adalah DOM-nya terlebih dahulu, yaitu dokumen object modelnya, yaitu kita panggil dulu si inputnya. Kita bikin di sini adalah const input, yaitu const input, tambahkan ini adalah dokumen titik get element by ID, kita panggil besar ID. ID-nya apa di sini? ID-nya adalah to do input. Gitu. Nah, setelah itu kita akan bikin untuk submit-nya di sini. Dokumen titik get element by ID submit. Dan ini harus diperhatikan ya. Kalau misalnya kalian bikin menggunakan camel case, maksudnya camel case itu adalah kata kedua itu dibuat besar awalannya. Contoh misalnya ini to do input, kita nggak bikin T yang di belakang ini gede, tapi kita bikin input yang kata keduanya gede, gitu, i-nya itu gede gitu. Nah, itu adalah namanya camel case. Itu adalah best practice kalau seandainya kalian ngebuat sebuah function gitu, atau namain sebuah kelas, itu adalah best practice-nya. Lalu di sini kita bikin fonts-nya adalah li ya, namanya list aja deh, list to do. Kemudian titik get element by ID to do. List. Karena kita namain ID di sini list. Gitu. Nah, jadi ini kita bikin const ini adalah dokumen object model namanya. Kita bikin const ini input. Kita bikin variabel const input yang berisikan dokumen atau mungkin ID dari inputannya. Dan bawahnya juga sama, kita bikin submit yang berisikan ke button si submit. Lalu
kita bikin list to do yang berisikan list gitu. Dan bikin variabel 3 ya di sini, input, submit, dan list to do. Oke, setelah itu kita akan ngebuat yang namanya submit at event listener. Kita pengen agar ketika submitnya ini diklik, button submitnya diklik, maka sebentar kita akan bikin klik di sini, lalu kita buat raw function. Kita akan testing dulu ya, kita akan kasih konsol dulu, konsol log, apakah semuanya berjalan dengan sesuai ekspektasi kita atau enggak. Konsol log adalah hello world misal. Jadi kalau misalnya diklik, okay. Jadi kalau misalnya nanti diklik, harusnya submitnya ini akan menampilkan hello world di konsol. Oke, di sini artinya ada error di add event listener-nya. Oke. Nah, ada error di bagian add event listener, artinya di sini errornya apa nih? Dia nggak bisa membaca dari properti add event listener. Coba. Apakah kita salah mengambil? Bisa kita slide ya. Baru bisa nih. Berarti kayaknya kalau cons ini, oh ya by the way nih, gue mau tahu bahwasanya variable cons ini dia adalah nilai tetap. Jadi kalau misalnya let itu masih bisa apa? Which titik koma ya. Oke, ini agak-agak error nih. Ini harusnya ini titik, tapi pas dipakai koma malah bisa ya. Aneh banget. Harusnya ini titik ya teman-teman ya, bukan koma ya. Tapi ini malah kalau pakai koma bisa. Kocak banget. Oke, nah jadi untuk variable const, ini sedikit pengenalan ya untuk variable JavaScript. Ada yang namanya const dan let. Nah sebelumnya itu ada yang namanya variable var. Cuman var ini dia nggak jelas lingkupnya itu apa. Apakah global atau lokal itu nggak jelas gitu. Artinya apa yang membedakan antara const dan let? Kalau const, dia ini nggak bisa dideklarasikan dua kali. Contoh misal kita mendeklarasikan input sama dengan 0. Ini akan error. Gitu ya, ini akan error. Kalau input, ini akan error. Nah, kenapa? Karena variabel const ini adalah konstan, dia nggak bisa dirubah nilainya. Sedangkan kalau submit, dia bisa dirubah. Tuh, submit dia bisa dideklarasikan ulang. Artinya apa? Submit ini lebih ke arah dia ini apa ya, fleksibel lah. Dia bisa dideklarasikan ulang, dia bisa diisi lagi datanya gitu. Itulah dia. Oke, kita lanjut ya. Oke, setelah kita udah bikin add event listener di sini, maka selanjutnya kita akan bikin tempat untuk menampung datanya. Kita pengen agar menampung datanya itu di array, dan const array di sini. Kita kosongin array-nya terlebih dahulu. Nah, setelah itu, selanjutnya apa? Selanjutnya, kita akan melakukan pengambilan nilai di value dari to do input. Kita akan bikin const di sini. Const text. Oke, setelah itu kita const text sama dengan input titik value. Kita akan mengambil nilai dari si value-nya ini. Gitu. Setelah itu selanjutnya apa? Kita akan ngebuat force lagi, karena, value next ya. Input value. Oke. Tapi kayak nggak bisa deh, kita harus taruh value ini dalam sini. Baru bisa, coba. Value. Kayaknya ini bakalan kena scope-nya nih. Oke, kita akan bikin sebuah objek di mana kita pengen agar nanti objeknya ini akan tersimpan di dalam array gitu ya. Kenapa kita menggunakan objek? Karena kita pengen agar ada banyak data. Contoh kita pengen ada tanggalnya juga, terus juga kita pengen ada tugasnya apa. Nanti kita pengen juga isi datanya itu adalah
objeknya itu kita pengen isi nanti, yaitu mungkin tugasnya ini berhasil atau tidak gitu. Kita buat seperti itu. Oke, kita akan bikin objek di sini. Cons titik objek misalnya. Cons objek to do di sini ya. To do sama dengan objek. Nah, objek ini dia kita pakai menggunakan kurung perawal ya. Gitu. Kita panggil menggunakan seperti ini kurung perawal. Jadi defaultnya objek itu adalah key dan value. Artinya apa? Di sini kita pengen ada yang namanya tasknya ya. Nah, tasknya ini adalah key-nya, ini adalah key-nya, dan diisinya ini adalah value-nya. Nah, kita pengen agar si tasknya ini isinya value dari mana? Value dari inputan kita. Lalu kita panggil si text-nya ini. Gitu. Kita masukin text di sini. Sorry. Nah, setelah itu kita pengen tahu nih, apakah itu sudah selesai atau belum gitu. Down sama dengan false. Kita defaultnya false ya. Defaultnya kita belum diselesaikan. Gitu. Oke, setelah itu selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan membuat si to-do-nya ini. Kita akan masukkan si array-nya ini, si objeknya ini ke dalam array. Caranya gimana? Kita akan menggunakan metode dari array, yaitu array titik objeknya kita panggil di sini. Push ya. Push dulu. Nah, apa? Kita pengen agar si to-do-nya ini masuk ke dalam array, maka kita push. Kita masukkan ke dalam array si to-do-nya ini. Gitu. Nah, setelah itu kita akan defaultkan, artinya apa? Ketika kita menginput nilainya ini, maka si inputannya ini akan kembali kosong, gitu. Ntar kita kasih input value sama dengan kita akan coba. Ini nggak akan tampil apa-apa dulu, karena kita baru melakukan di bagian backend ya, mungkin bahasanya. Jadi kita cuman bikin konstruksi untuk ngebuat data yang kita masukkan ini tersimpan di dalam array, gitu. Kita akan masukkan mungkin belajar sini. Nah, ini kita akan buat kosong dulu nih, gitu. Jadi nanti prosesnya itu adalah ketika kita input di bagian inputannya ini, kita akan memasukkan tasknya di dalam inputan, maka otomatis tasknya ini bakalan masuk ke dalam to-do-nya ini. Dia akan membuat sebuah objek. Dia akan membuat sebuah objek yang berisi key-nya itu value-nya adalah teks, yaitu inputan belajar. Nah, setelah itu si objeknya ini bakal masuk ke array-nya. Yang array-nya tadinya kosong, dia akan punya value atau gitu, itu prosesnya. Jadi makanya ini belum ada tampilan datanya. Oke, kita akan ngebuat sebuah tampilan datanya atau outputnya, yaitu adalah render to do. Kita bikin sebuah function. Kita akan membuat sebuah function. Yang pertama kita akan bikin const list di sini. Kita akan mendeklarasikan lalu kita ngebuat listnya atau mungkin li-nya ya. Mungkin li. Kita akan pilihnya yaitu dokumen. Nah, karena kita belum bikin listnya atau li-nya ya, tag li-nya, kita pengen ngebuatnya itu dari JavaScript-nya. Gitu. Caranya gimana? Kita bikin create element namanya. Create element yang berisikan tag li. Gitu. Nah, setelah itu apa? Kita akan ngebuat yang namanya perulangan. Jadi yang namanya di array ini kita nggak bisa asal push gitu. Kita perlu yang namanya perulangan di array-nya, di data array-nya, seperti itu. Kita tulis tadi array-nya apa di sini? Array ya namanya. Yang to do itu adalah objeknya. Kita bikin sini adalah for each, kita akan perulangan. Kita buat perulangan array di sini. Lalu kita bikin callback function yang di mana elemennya itu adalah to do. Lalu diisinya kita akan membuat sebuah cons. Tapi harusnya kalau misalnya kita for each di sini ya harusnya consnya itu sini.
Harusnya ini di sini teman-teman. Kalau kita bikin di luar dari for each-nya, maka datanya ini nggak akan update. Berarti harusnya seperti ini. Terus setelah itu kita buat yaitu append child. Append child yaitu kita akan menambahkan elemen ke dalam list to-do-nya ini. Coba list to-do titik append gitu. Nah, di sini ada dua ya sebenarnya untuk propertinya. Ada yang namanya append doang, ada yang namanya append child gitu. Terus perbedaannya apa gitu. Nah, kalau append child ini kita bisa menambahkan string. Kita bisa menambahkan kalau append child ini kita hanya bisa menambahkan elemen kayak di ini. Tapi kalau misalnya append doang, itu kita bisa menambahkan string, bisa menambahkan number gitu. Kalau append child ini hanya khusus untuk si elemen doang gitu. Nah, setelah itu kita akan bikin titik text content. Kok sini? Titik text content sama dengan to-do text. Jadi kita akan mencoba untuk mengakses teksnya ya. Coba, apakah error atau tidak? Teman coba. Oh ya, kita belum panggil ini fungsinya di sini. Render to do. Nah, ini namanya hoisting ya. Di JavaScript ini namanya hoisting. Maksudnya hoisting itu gimana? Kita memanggil sebuah function yang dimana itu di atas kita mendeklarasikan function. Artinya apa? Kita mendeklarasikan terlebih dahulu nih fungsinya. Padahal fungsinya ini dibuatnya itu di bawah sini. Gitu. Ini kan jadi pertanyaannya, kok bisa? Gitu. Kan JavaScript itu kan berjalan secara sinkronus. Bukan JavaScript, tapi semua bahasa pemrograman itu kan berjalan secara sinkronus. Artinya, dia itu berjalan dari atas ke bawah. Gitu. Kita kan kalau misalnya kita panggil sebuah function, atau mungkin, bukan function, tapi variabel, yang dimana kita belum deklarasikan, maka itu akan jadi error gitu. Terus contoh kita akan memanggil sebuah variabel, misal di sini let mungkin nama misalnya, nama mungkin Dimas di sini. Kita panggil di atasnya nama konsol nama sini. Nama terus itu kita berusaha untuk terus di sini. Nah, ini akan error. Kenapa? Karena belum dideklarasikan. Nama di sini belum dideklarasikan. Ini akan error. Gitu. Tapi kenapa si function ini bisa gitu ya? Pertanyaannya kenapa si function ini bisa? Karena ini namanya hoisting. Ada beberapa function yang memang mereka ini bisa dipanggil setelah function itu dideklarasikan, ada yang nggak bisa. Itu seperti apa? Kalau kita membuat sebuah function yang function default, itu bisa dideklarasikan di atasnya. Tapi kalau misalnya functionnya ini function kayak callback atau mungkin functionnya asinkronus, itu otomatis nggak bisa dideklarasikan. Itu ada beberapa function yang memang bisa menggunakan hoisting, ada beberapa function yang nggak bisa menggunakan hoisting kayak gitu. Oke, udah ya. Jadi kita akan coba di sini apakah error atau tidak. Belum di refresh seperti itu. Nah, ini nggak bisa ya. Ini ada error ternyata di sini. Nah, wait. Oke, ini langsung ada error, artinya di sini. Jadi kita perlu yang namanya troubleshooting. Troubleshooting apa? Kita akan mencari errornya itu di mana? Gitu. Oke, di sini kita akan coba agar si listnya ini itu dideklarasikan di dalam function. Coba. Oke, ini masih ya. Artinya ini walaupun kita nggak ngeklik submit, dia bakalan tetap tampil gitu. Ini jadi masalah ini. Ini sepertinya errornya dari sini nih. Tapi kalau misalnya kita kasih titik, ini akan jadi error. Caranya gimana? Kita buat fungsinya di sini. Buat function. Submit namanya. Kita hapus ini. Terus kita hapus. Kita akan bikin pure function ya di sini. Jadi kita akan manggil fungsinya itu lewat sini. On click.
submit ya namanya, submit. Ya. Oke. Oke, submit ini sudah dideklarasikan, ini harusnya bisa sih ya. Ini kita error di sini. Oke, kalau error karena kita mendeklarasikan submit. Nah, ini defaultnya dia akan nambah terus ya. Coba misalnya kita terus belajar. Ini nggak masuk. Artinya apa? Datanya ini sebelumnya tidak masuk ketika kita input. Oke, kita akan coba agar datanya ini masuk terlebih dahulu. Kita kosongin dulu untuk list dulunya. TML kita buat agar dia kosong terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita akan coba cek ya sini ya. Ini errornya di mana? Ini berarti datanya nggak ke scraping. Udah benar, berarti kita harusnya kosong. Oke, sini salah nih. Kita manggilnya itu tas ya, nggak langsung ke teksnya, sorry. Kita manggil tas dulu, kita error dari sini. Oke, kita coba. Nah, dia akan tampil. Jadi, dia akan masuk ke dalam datanya ini. Gitu. Nah, di sini aku kan jelasin ya, untuk bagaimana function dari render to do ini. Jadi, render to do ini akan berpengaruh ya teman-teman untuk scope-nya ini. Ini adalah, namanya adalah scope. Jadi, untuk pemanggilan DOM-nya ini akan berpengaruh terhadap kita menginisialiskan DOM dalam sebuah function. Gitu. Jadi kalian perlu bisa membedakan untuk pemanggilan DOM-nya ini adalah ini nama DOM ya, Document Object Model. Kalian perlu apa ya, tahu bahwasanya ada beberapa DOM kalau misalnya kita panggilnya di luar function itu tidak akan itu akan membuat function ini nggak berfungsi. Gitu. Jadi ada yang perlu kita panggil itu di dalam ruang lingkup functionnya ada yang kita bisa panggilnya itu dari global function. Global function itu maksudnya seperti ini. Dia tidak berada di dalam sebuah function apapun itu. Ini adalah global DOM ya, maksudnya. Ini global DOM di mana dia tidak berada di dalam function apapun, gitu. Oke. Nah, setelah itu kita di sini memanggil DOM dari si list. Nah, setelah itu kita melakukan perulangan array. For each ini adalah perulangan dari array ya. Properti langsung dari array. Nah, ini adalah elemen. Yang dimana ketika kita menginisiasikan to do, artinya apa? Artinya kita mengganti si array-nya ini menjadi to do. Mungkin sebutannya alias ya. Jadi kita menggantikan array-nya jadi to do secara nggak langsung gitu. Lalu kita ngebuat sebuah function callback. Function callback itu apa? Function callback adalah function yang memanggil dirinya sendiri. Nah, setelah itu kita menginisiasikan atau membuat sebuah elemen yang bernama li. Nah, setelah itu kita membuat yang namanya atau memanipulasi si li-nya ini. Kita memanipulasi li-nya, kita membuat text content sini. Ini ada properti dari styling atau mungkin styling di JavaScript ya. Jadi text content ini apa? Yaitu isi dari si li-nya. Kita memanipulasi isi dari li-nya, kita manipulasi dengan tas yang kita buat di sini. Kita manipulasi dengan objek tas yang kita buat sini. Gitu. Nah, setelah itu kita akan memasukkan li-nya atau menambahkan li-nya ke dalam pool-nya. Nah, kita akan masukkan li-nya. Ini kok bisa gambaran langsungnya. Kita memasukkan li-nya itu seperti ini. Nah, gini. Oh, gambaran langsungnya. Kayak gitu. Jadi, setelah itu kita akan panggil di sini. Gitu, teman-teman. Nah, jadi default-nya itu akan seperti ini, minta. Kita konsol juga kelihatan.
console log, terus kita akan panggil array. Coba kita isi mungkin tes gitu. Nah, ini ada array. Nah, ini adalah dalam array ya. Ketika kita klik dalam array-nya, ini ada sebuah objek. Tuh. Tasnya apa? Isinya adalah tes. Isi yang kita isi tadi. Dan downnya ini apa? Downnya ini adalah false, artinya belum selesai. Gitu. Nah, artinya struktur datanya apa? Struktur datanya ini adalah sebuah objek yang disimpan di dalam sebuah array. Kalau kita mau gambarkan, dia seperti ini. Misal, visualnya seperti ini, array, objek, dan terus apa tadi tasnya? Tasnya itu adalah tes misal seperti tadi. Terus setelah itu bawahnya itu ada down post. Nah, gambarannya kayak gini. Gambarannya seperti ini. Kalau kita pengen menggambarkan, gitu. Ya konsepnya seperti ini. Nah, pertanyaan adalah kenapa kita nggak langsung membuat itu berdasarkan objek aja? Kenapa kita harus menyimpan di dalam array? Kita nggak bisa. Kalau misalnya kita pengen membuat datanya nanti banyak, misalnya contohnya akan kita tambahin lagi nanti. Nah, dia akan bertambah kan lama-lama. Kalau misalnya kita ngisi to-do list yang banyak, 2 atau 3, maka dia akan bertambah seperti ini. Nah, kalau misalnya dia nggak ditutup atau dimasukkan ke dalam array, maka ini akan menjadi error. Kenapa? Karena objek ketika dideklarasikan langsung, maka dia hanya menjadi satu objek saja. Satu objek tok gitu, nggak bisa bertambah objeknya. Nah, kita kalau pengen kita membuat objeknya itu bertambah langsung, ya kita harus menyimpannya itu di dalam sebuah array agar nggak error. Gitu, agar nggak ada error. Kayak gitu. Karena kan kita pengen agar datanya ini ada key dan value. Gitu, ada kunci dan nilainya. Kayak gitu. Jadi, gitu teman-teman. Untuk contoh dari bagaimana struktur data itu bekerja. Oke, jadi itu untuk materi hari ini. Ini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, yang masih bingung bisa ditanyakan. Yang masih bingung seputar GS atau sebagainya yang tadi sudah dijelaskan bisa ditanyakan langsung atau melalui chat. Oke, untuk gimana cara menghitung gap yang discuss tadi. Sebenarnya itu sesuaiin aja ya. Kalau misalnya contoh kalian pengen menghitung gapnya itu misal lebarnya itu segimana itu kalian sesuaiin aja gitu. Contoh kayak gini kan ya. Ntar sekian gap. Itu kalian sesuaiin aja. Jadi untuk apa ya? Itu sebenarnya lebih ke naluri sih teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian udah biasa untuk menyesuaikan gapnya itu ya nanti kalian akan tahu sendiri ukuran yang cocok itu berapa gitu. Karena kan gap itu kan satuannya pixel ya ukurannya kayak gitu. Jadi itu nggak ada hitungannya. Jadi kalian misal contoh kan pengen coba 10 pixel ya kalian cek lagi ukurannya udah pas belum nih. Oh ya belum pas, kalian ganti lagi ya. Itu hitungannya seperti itu untuk gap gitu. Jadi untuk semua satuan ukuran itu pixel, ada juga persen gitu. Itu ada beberapa satuan ukuran seperti itu.
apa nih? Untuk selain cost tadi ada let juga, itu untuk buat apa? Let itu untuk deklarasi variabel juga, sama kayak cons. Cuman untuk cons itu kan dia konstanta. Sorry, bukan konstan tapi konstan gitu. Artinya apa? Jadi konstan, jadi nilainya nggak bisa dirubah. Artinya apa? Ketika nanti kalian coba misal kalian deklarasikan sebuah variabel input menggunakan cons yang berisikan nilai 0 misal 0. Lalu di bawahnya kalian pengen tulis lagi input sama dengan 1 misal. Nah itu akan error. Kenapa? Karena cons itu nggak bisa dirubah. Jadi kalau misalnya kalian udah menetapkan satu nilai dari cons itu, kalian nggak bisa merubahnya. Beda kalau kalian menggunakan let. Kalau kalian menggunakan let, kalian mendeklarasikan di bawahnya lagi tanpa menggunakan variabel let. Misalnya gini, bentar. Benar, ini jelasannya agak ini ribet nih. Bentar. Kalau misalkan kalian mendeklarasikan, misal di sini ya, misal kalian bikin cons nih, perbedaan cons ya, cons misal kalau cons itu 1 ya, misal nama misal, sama dengan 15. Nah setelah itu kalian pengen ganti nih value-nya nih, kalian terus lagi nama di sini, misal Iksan misal. Nah ini akan error. Kita lihat di konsol, bentar. Kalau kalian tulis di sini, makanya akan error. Tuh, artinya apa? Assignment to constant variable. Artinya variabelnya ini udah konstan, nggak bisa dirubah. Tapi kalau seandainya kalian ganti jadi lain, bisa dia. Artinya apa? Kalau seandainya kalian menggunakan cons itu udah nggak bisa dirubah nilainya. Tapi kalau kalian menggunakan let, itu value-nya bisa dirubah. Gitu teman-teman. Itu nanti untuk kegunaannya cocok buat apa ya? Cocoknya sesuai kebutuhan kalian masing-masing aja. Itu gimana? Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, sama. Cukup ya, kalau gitu. Mungkin kalau nggak ada yang mau tanya lagi, mungkin dokumentasi kali ya. Ya mungkin untuk pertemuan kita hari ini sampai situ aja. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah bergabung pada kelas hari ini. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Terima kasih.